Maka tauhid tasawuf di Aceh ini tetap harus bersumber kepada para alim ulama. Munyo katanya ulama yang kita ta'zimi orangnya adalah Syekh Muhammad Wali atau Syekh Muhammad Wali. Ilmu Tuhan tanya Mbak almarhum Abuya Tuhan sendiri tentang masalah tauhid tasawuf. Maka beliau berkata, kalau ingin belajar tauhid tasawuf, bacalah buku beliau. Lagi kejadian kasus terjadi antara Hamzah Fansuri dengan Nuruddin Arandiri. Apa kata Hamzah Fansuri? Hamzah Fansuri berkata bahwa aku ini Allah. Chip skater yang okey. Kadang nak orang tanya tengku. Mana orang tu? Ilan tuan main chip tapi hanya main judi je. Kau mana dah? Yang sama lagi katanya mana? Katanya main ngon bui tapi hanya tamat bui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق النعمة الكبرى على سيدي ولد آدم. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita mandul, baik nikmat iman, Islam dan ihsan, termasuk nikmat yang tidak ada nilainya, yang tidak diberikan kepada nabi yang lain dan umat nabi yang lain, adalah nikmat gedanya menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mari sama-sama kita junjungkan kepada baginda Rasulullah dan seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, atba'ut tabi'in, para alim ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin, dan juga khususan salam ta'zim kita memandung kepada gure-gure lentuan, gure-gure kita yang kehadir dalam majlis yang mulianya, dan juga salam ta'zim pribadi lentuan kepada perakat kampung, baik Tengku Imun, Tuhaput, Tuhalapan, Tengku Geci, dan seluruh jajaran kampung yang telah hadir di majlis yang mulianya. Mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah dan diberi rahmat oleh Allah, diberi syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah mengumpulkan kita di satu majlis yang paling mulia, majlis Isra dan Mi'raj, dan majlis ilmu pengetahuan agama. Dan inilah majlis yang paling diridai, yang disenangi oleh Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, "Man salaka tariqan fihi ilman, sahalallahu tariqan ila jannah." Siapa yang mau berjalan menuju ke suatu majlis, suatu ilmu, maka sesungguhnya esok dia akan diberi jalan menuju kepada surga. InsyaAllah nyo dan tuan di atas panggungnya
dan urung-urung dah ngejak kena dengar ceramah, tapi kita sama-sama mengaji, mengulang kaji tentang peristiwa besar Isra dan Mi'raj yang pernah dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nyohna halangan mak-mak, ayah-ayah tuan yang tuan hormati, mungkin mau'idah hasanah tuan hana trip cuma 7, dan 1 jam seterusnya kita akan ada sesi tanya jawab, dan insya-Allah selama saya bisa menjawab saya akan jawab, dan jika saya tidak bisa menjawab maka kita kembalikan ke abu-abu kita, guru-guru kita yang ada di daerah ini. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menciptakan nabi jumlahnya 124.000. Itu banyak sekali nabinya. Jadi jumlah nabi 124.000. Dan Allah menciptakan rasul ada 313. Maka tentu dari seluruh jumlah nabi dan rasul itu, Allah pilih nabi yang wajib kita ketahui berjumlah 25. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, sampai ke baginda Nabi Muhammad. Di antara 25 itu, Allah pilih lagi nabi menjadi 5 orang. Dipilih oleh Allah, diseleksi oleh Allah menjadi 5 orang. Maka 5 orang nabinya dalam istilah kita nyebut disebut nanti dengan istilah ulul azmi. Apa namanya? Ulul azmi. Ulul azmi adalah para nabi-nabi Allah yang diseleksi, yang dipilih oleh Allah menjadi 5 nabi dari 25. Yang 25 itu dipilih oleh Allah dari 124.000 nabi. Siapakah Nabi Ulul Azmi itu? Dan apa makna Ulul Azmi? Ulul Azminya maknanya punya bahasa kita orang awam ya, orang yang diuji oleh Allah tingkat kesabarannya, ketabahannya, keilmuannya, diuji lulus, maka itu disebut dengan Ulul Azmi. Yang pertama Nabi Ulul Azmi itu Nabi Nuh. Sampai sekarang tidak ada yang tahu, jarang orang yang tahu sonan nan asli Nabi Nuh. Nanti dengar nan asli Nabi Nuh? Ana. Agitanya biasa menyukai dia abud, yang tapi dah dengar Nabi Nuh. Oh kamu form aku Nabi Nuh yang mukjizat, yang ijazah umat godnyan ditenggelamkan di dalam laut, hujan terus-terusan, lalu umatnya wafat mati. Yang ke-3. Tapi jika kita melihat Nabi Nuh itu nama aslinya yang ditulis di dalam kitab karya Syekh Muhammad Hanafi, ya, Muhammad Hanafi, di situ tertulis nama asli Nabi Nuh adalah sama lagi nan asli tidro orang Belanda yang tahunnya jauh Aceh, Japuan Aceh. Kom berarti sifat di sama, nan sama. Nah tidro orang Belanda, awak dari Belanda, diutus oleh Belanda jauh Aceh untuk Puhacu Aceh. Nan goknyan munyo kita nyokeun Tuku Putih nan asli adalah Abdul Ghaffar. Maka Nabi Nuh nama aslinya Abdul Ghaffar. Begitulah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Hanafi. Sonan Nabi Nuh Abdul Ghaffar namanya.
Man pakan je ke Nabi Nuh nunggu. Begini ceritanya. Ketika kapal Nabi Nuh di atas laut, menurut riwayat yang ditulis di dalam kitab Jam'ul Fawaid, Bada'i'udz Zawahir, bahwa ketika Nabi Nuh berada di atas kapal, orang-orang yang terpilih di atas kapal itu diselamatkan lalu diletakkan di atas kapal beserta hewan-hewannya. Jadi ada satu hewan itu anjing, tapi asalnya put boh mata. Menyata kalau ni no asalnya dua boh mata mendung kan? Tapi ada satu makhluk Allah ketika itu menghinggapi kapal Nabi Nuh, mata anjing itu 4 biji. Maka teruklah Nabi Nuh alaihissalam, hai, pakan gata bro tak muka le. Maka anjing itu berkata, wahai Nuh, yang engkau katakan itu kau hina aku atau kau hina penciptaku? Kalau kau hina aku Nuh, aku tak pernah meminta kepada Allah wajahku seperti ini. Tapi kalau engkau menghina penciptaku, maka niscaya engkau termasuk orang-orang yang berdosa besar. Jadi ketika Nabi Nuh mendengar itu, beliau menangis sejadi-jadinya, beristighfar kepada Allah, lalu beliau pun diberi nama oleh Allah Nuh. Nuh artinya meratap. Ya, hanya sejarah Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh masuk ke Nabi Ulul Azmi karena beliau umur 950 tahun mengajak umat hanya jumlahnya 80 orang. Bunyo katanya gureh tang tangguh buka dayah. Tak buka dayah mu 20 tu hana murid tang payah tu dayah. Bunyo Nabi Nuh hanya 950 tahun berdakwah, yang ikut cuma 80 orang. Maka beliau masuk ke Nabi Ulul Azmi. Saya tak panjang cerita itu, kita langsung singkatkan saja. Ada nabi yang lain seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Bahkan dari 5 Nabi Ulul Azmi itu Allah pilih lagi, satu-satunya Nabi yang Allah pilih, yang Allah seleksi adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, ibu-ibu, ayah-ayah yang Tuhan hormati, jumlah Nabi 124 dipilih menjadi 20, dipilih lagi menjadi 5, dipilih lagi menjadi 1. Maka yang satu itulah Nabi kita Muhammad sallallahu. Kalaulah Nabi kita dipilih dari 124.000 Nabi, diseleksi lagi oleh Allah menjadi satu Nabi, maka niscaya dari satu Nabi itulah akan dipilih umat yang umatnya juga terpilih. Siapa umat terpilih? Kita, umat Nabi Muhammad sallallahu. Inilah yang membuat Rasulullah merasa senang ketika Isra Mi'raj beliau berjumpa dengan Allah di Al-Mustawa. Wallahu alam, Al-Mustawa itu di mana kita tak tahu. Nabi Muhammad tun hana mufur, maka merumpuk dengan Allah di Al-Mustawa. Rasulullah meminta ketika itu berjumpa dengan Allah. Allah berkata, Muhammad, iya ya Allah, sal Muhammad, minta apa yang ingin kau minta, minta Muhammad, akan aku berikan kepadamu. Maka Rasulullah pun meminta, ya Allah, aku tahu ya Allah, dulu engkau pernah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa yang namanya kalam, bahwa kalam itu ya Allah, engkau berbicara dengan Nabi Musa tidak memakai perantara. Ya Allah, aku tahu dulu kau juga pernah memberikan harta kekuasaan yang melimpah kepada nabimu bernama Nabi Sulaiman, dan ketika itu pun engkau berikan
kelebihan kepada dirinya untuk bisa berbicara dengan hewan. Ya Allah, aku juga tahu dulu kau pernah memberikan mukjizat dan kelebihan kepada Nabi Isa yang pernah menghidupkan orang mati menjadi hidup dan orang buta menjadi sembuh. Lalu Allah bertanya, apa yang kau minta Muhammad? Aku minta ya Allah, apa yang kau berikan aku terima. Maka Allah ketika itu berkata, Muhammad, kalau begitu aku berikan kepadamu 20 kelebihan yang kuberikan kepadamu yang tidak aku berikan kepada nabi lain, rasul lain, umat lain, khusus untukmu Muhammad. Salah satu yang Allah berikan itu adalah ummatul khair, yaitu umat terbaik. Nampak ya? Umat terbaik. Dulu pernah di suatu hari Nabi Muhammad sedang duduk, truklah salah satu sahabat dan sahabat ya Ubaidah. Nah, salah satu sahabat datang ke Nabi Muhammad dan sahabatnya Ubaidillah datang duduk kepada Rasulullah. Maka goknya tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, indi soal, aku punya pertanyaan, bolehkah aku bertanya? Boleh. Rasulullah, hal ahadun khairun minna ya Rasulullah? Bika aslamna wa bika jahidna ya Rasulullah. Punya bahasa ada yang benar. Nabi, kalau engkau ajak kami untuk berjihad, Nabi, kami siap. Kau ajak kami untuk mempertaruhkan nyawa untuk agamamu, kami siap. Kau ajak kami untuk berperang, kami siap. Kau ajak kami untuk menaruhkan jiwa dan raga untuk Islam, kami siap. Kau ajak kami untuk melimpahkan harta kami untuk perjuanganmu, kami siap. Apapun yang kau minta Muhammad, apapun yang kau minta Rasulullah, kami siap. Tapi pertanyaannya adalah, hal ahadun khairun minna ya Rasulullah? Ada enggak orang yang lebih baik dari kami? Kelompok dari yang lebih baik dari kami, golongan yang lebih baik dari kami. Ada Nabi? Coba lihat. Ada mana? Seandainya nak Ubaidillah dia bak kampung danyo, Ubaidillah sahabat Nabi nya. Kemudian dia bak danyo bak danyo, hai. Saya Nabi God, gata atau lentuan sahabat Nabi? Pasti jawaban dia adalah sahabat Nabi. Kemudian tidak ada lain kecuali para sahabat Nabi yang paling baik akhlaknya, yang paling baik niatnya, yang paling tinggi ilmunya, yang paling setia dengan baginda. Berarti yang paling setia itu adalah sahabat keluarga Nabi, sahabat Nabi. Tapi sahabat Nabi pernah bertanya, ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna ya Rasulullah? Ada enggak orang yang lebih baik dari kami Nabi? Maka Nabi menjawab, ada Ubaidillah. Ketika Nabi Muhammad menjawab ada, maka Nabi berkata ketika itu, ketahuilah bahwa saya khruju fi akhir zaman, di akhir zaman nanti akan muncul umatku yang mereka itu yu'minu nabi walam yarawni, mereka beriman kepadaku, mengerjakan maulid karena cinta kepadaku, mengadakan isra karena cinta kepadaku, mengucapkan salawat berdiri karena aku, mengucapkan tahlil juga karena aku, mengucapkan lafaz Al-Quran juga karena aku. Itulah orang yang paling baik, wahai Ubaidillah. Besok ketika kita tiada, ketika engkau tiada, ketika aku tiada, akan bangun satu umat yang paling besar dari umatku itu. Mulai dari bahasa kitanya, ada dari Indonesia, ada dari Afrika, ada dari Australia, ada dari Amerika, ada dari Malaysia, ada dari Brunei, ada dari Rusia. Semua beriman kepadaku, yu'minu nabi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku tapi belum pernah melihat Maka kata Nabi, itulah kelompok yang paling baik. Sahabat bertanya, kenapa mereka yang paling baik ya Rasulullah?
Kalau engkau hidup di sini, jika ada masalah, maka bisa jumpa dengan aku. Jika ketika aku tiada, engkau tiada, muncullah satu umat di akhir zaman. Mereka membela namaku, ingin berjumpa denganku, tapi aku tiada lagi. Maka itulah kelompok yang paling baik, umat yang paling baik. Itulah hadiah Allah ketika Nabi melakukan mi'raj, berjumpa dengan Allah di Al-Mustawa. Alhamdulillah. Mama ayah-ayah watilahi nantom laki wa Allah, ya Allah na puji ke umat Muhammad. Watilahi musuh contoh getanya ban dan dilahirkan oleh mak adanya musuh laki wa Allah, ya Allah na puji ke umat Muhammad. Namunan hana kita tidak pernah meminta, tapi kita dipilih. Oh, seandainya dulu jadi umat Nabi Sulaiman, siap-siaplah kita mencari duit banyak-banyak. Maka uringinong bak masa Nabi Sulaiman, seandainya kita jadi umat Muhammad, jadi umat Nabi Sulaiman, nyan mak-mak kabeh nyo kalung nyo mandung kana meh nyo bak ule meh ino nama cit puduk ino bak hidung nacik meh mandum buat seluruh tubuhnya. Kenapa? Karena Nabi orang kaya, maka kita juga harus berlomba jadi orang kaya. Maka kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Lu ulang 3 tu. Dari 124.000 dipilih menjadi 20. Dari 25 dipilih menjadi 5. Dari 5 dipilih menjadi 1. Begitu juga kita. Dari seluruh umat para nabi dipilih umat-umat itu, yaitu dipimpin oleh 25 Dari 25 umat nabi itu dipilih lagi menjadi umat-umat itu umat yang 5 Dari 5 nabi itu dipilih lagi umat yang terbaik, terpilih, terbagus adalah umat baginda Rasulullah sallallahu. Maka wajarlah di suatu hari Jibril datang, Muhammad, di suatu saat nanti taulah bahwa seluruh umatmu akan masuk ke dalam surga. Maka Nabi bertanya, wa in saraka wa in zana ya Jibril, walau umatku mencuri masuk surga Jibril, walau umatku berzina masuk surga juga Jibril. Maka Jibril menjawab, wa in saraka wa in zana Muhammad, walau umatmu mencuri Muhammad, walau umatmu berzina Muhammad, kalau dia mati, sebelum dia mati mengucapkan kalimat syahadah, dia beriman kepada Allah, niscaya dia akan dimasukkan juga ke dalam surga. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi terkait tentang umat Nabi Muhammad ini, dulu ada cerita waktu Nabi Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Jadi ada 3 perjalanan Nabi. Nyo ilmiah. Nabi itu waktu Isra Mi'raj melakukan 3 perjalanan gaib. Munyo istilah gaib berarti aneh, ajaib. Perjalanan gaib. Pertama yang disebut dengan Isra. Isra itu Nabi berjalan menaiki burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, Nabi Muhammad melakukan perjalanan gaib yang disebut Mi'raj. Mi'raj itu mulai daripada Baitul Maqdis menuju ke langit ke-7. Di atas langit ke-7 itu disebut juga Mi'raj. Tapi itu lebih kepada kondisi yang disebut nanti dengan alam lahud. Ada 3 alam yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Dan yang anehnya, tidak ada satupun, coba buktikan kepada saya, tidak ada satupun Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pernah dilakukan oleh Nabi lain. Lu rasa Hana. Dari Nabi Adam tupu Isra Mi'raj jika dia tu jika dalam surga. Nabi Idris tak pernah melakukan Isra Mi'raj.
Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ismail, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Ibrahim, Lut, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, apa lagi? Nabi Saleh. Coba lihat, coba perhatikan baik-baik. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak dilakukan yang namanya Isra dan Mi'raj. Berarti Nabi kita ini dipilih oleh Allah, diberikan keajaiban khusus melakukan Isra dan Mi'raj. Nabi siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Nabi kita terpilih, kita pun menjadi umat terpilih. Coba lihat bahasa Nabi. Coba dengarkan bahasa Nabi. U'titu khamsan lam yu'tahunna minal anbiya'i qabli. Aku ini, kata Nabi, diberi oleh Allah 5 kelebihan yang Allah tak berikan kepada nabi lain. Salah satunya, ju'ilat ummati khairal umam. Aku diberi oleh Allah umat terbaik. Kenapa kita menjadi umat terbaik? Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh dunia, seluruh alam, seluruh umat, Yahudi, Nasrani, apalagi Melayu, pula suku-suku lainnya. Papua pun suku nanti kan. Diutus untuk seluruhnya. Maka oleh karena itu wajarlah kita menjadi umat terbaik. Ada 3 alam yang dilalui oleh Nabi. Pertama disebut alam nasut. Alam nasutnya ada apa? Alam nasut. Alam nasutnya. Cik ada tu. Ini kalau kita lempar ke bawah, begini, itu alam nasut. Dia akan dihitung oleh perjalanan fisika dan jatuhnya dengan hitungan matematika. Selama pergerakan masih bisa dihitung dengan fisika, kimia, matematika, itu masih disebut alam nasut namanya. Nafhum kan? Itu disebut alam nasut. Termasuk pergerakan burak. Pergerakan burak itu masih juga disebut dengan alam nasut namanya. Berarti perhitungan burak itu bisa dihitung kecepatannya dengan nilai matematika dan fisika. Gimana cara nilai dengku hana tabal malamnya? Nyantu bab matematika dan tanya bab guru matematika tu. Bunyi nafum gimana? Pai dah jabut leh. Jabut yang baru tu hitung matematika. Kalau mau hitung silahkan dengan kaedah Albert Einstein. A sama dengan MC kuadrat. Rumus Albert Einstein, salah seorang ahli fisikawan dunia dari Inggris, namanya Albert Einstein pernah menulis satu artikel yang pernah diterjemahkan oleh Rusia, namanya Die Erklärung. Dibeli harga artikel Albert Einstein dibeli dengan harga mobil Mercedes-Benz 10 buah mobil. Pada motor Mercedes apa? Yang terbaru. Artikel itu dibeli dengan mahal. Ternyata ketika diteliti, artikel Albert Einstein mengakui tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Muhammad. Yang tahu Albert Einstein bukan agama Islam bu. Albert Einstein itu bukan agama Islam. Dia tak mengakui Islam, tak mengakui agama lain. Dia itu mantan daripada orang yang menganut materi. Ya, atau disebut ateis. Ateisnya udah hanya mengaku Tuhan, mandum Tuhan sama, ya ateis. Ya, maka oleh karena itu jatuhnya tisu ini masih bisa dihitung dengan bahasa fisika, matematika dan seterusnya. Yang itu disebut alam nasut. Yang kedua, Nabi melalui alam yang disebut dengan alam malakut. Di mana mulai alam malakut? Dari mulai langit pertama sampai ke langit ke-7 itu disebut alam malakut, yaitu alam para malaikat. Saya dulu waktu belajar lun pa watai lun jabut bak dayah
sabuh pertanyaan ba ulai lun tua watenya hana lum rumpok lum empat jawaban lum tu jawabannya dalam tanya ba gurai lun hana jawaban. Jadi mana lun tanya ba dalam ulai lun tua dalam bunyan pertanyaan ini adalah malaikat itu berapa jumlahnya? Jumlah dari malaikat dari Nabi Adam tu uronya padu jumlah malaikat. Atau mana? Punya planet dia tak hitung lah terbuka aju. Walaupun hana mandung tak hitung. Tahu kan? Hanya mandung tak hitung tapi dia tak hitung. Karena bintang itu juga bisa kita hitung walaupun tidak semuanya bisa kita hitung. Tapi kalau malaikat yang kita dah hitung malaikatnya deh mentang hana kita dah hitung kan. Maka saya cari jawaban, saya temukan di dalam kitab Al-Quranul Azim karya Imam Ibnu Katsir. Apa kata Nabi Muhammad? Malaikat itu, jumlah malaikat ketika malam Lailatul Qadar itu aktsaru minal hasah, lebih banyak dari kerikil yang ada di bumi. Ni tolong hitung paduk ne kerikil di bumi orang. Mulai dari beta kenju ulia cehnya apa atau diklutnya kena kerikil ni hitung saya ada padu. Iklan Nabi Muhammad jumlah malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar aktsaru minal hasah, lebih banyak dari batu kerikil di bumi. Berarti jumlah malaikat banyak tak terhingga. Ya kan? Tak terhingga. Siapa yang tahu jumlah itu? Hanya Allah yang tahu. Maka Nabi Muhammad melakukan perjalanan yang kedua pada alam yang disebut alam malakut namanya. Alam malakut itu alam malaikat. Malaikat itu banyak jumlahnya. Ada malaikat yang jaga ayam, ada yang malaikat jaga kambing, ada yang malaikat turunkan rahmat, ada malaikat menurunkan hujan, ada malaikat menjaga neraka, ada malaikat yang kalau orang sedang menuntut ilmu ijak malaikatnya. Kata Rasulullah, innal malaikata ajnihataha li talabil ilmi. Orang kalau sedang menuntut ilmu, itu malaikat datang menyebarkan sayap. Ya, kita sekarang malam ini sedang menuntut ilmu. Kata Rasulullah, ajnihataha li talabil ilmi. Malaikat itu datang, dia buka sayapnya, dia minta ampun, ya Allah, ampunkanlah orang-orang yang mengaji, ya Allah, akan segala dosa-dosanya. Hanya kenyo hikmah urang jabut langsung merumpok ngan gore. Nah si urang tanya tengku kiban hukum jabut ngan Facebook. Ilen tuan di tempat lain, gore tempat lain kaki sama hana sama aku. Maka lentuan jawab, orang yang ngaji di Facebook insya-Allah juga dapat pahala. Dapat pahala, tapi tidak dapat pahala melihat guru. Nah, itu bedanya dan beberapa perbedaan lain. Termasuk Nathidra malaikat yang Nabi merumpok bak langit pertama namanya malaikat Sulaiman. Nyan, kalau kena Nabi itu. Nabi kan ada Nabi Sulaiman. Ternyata malaikat juga ada namanya malaikat Sulaiman. Di mana Nabi jumpa itu? Ketika Nabi bersama Jibril ingin masuk ke langit pertama. Jadi nasabah pintu di langit pertama lun baca dalam kitab Qissatul Mi'raj karya ahli hadis Mesir bernama Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Ini ahli hadisnya. Ahli hadis dari Mesir bernama Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Beliau mengkisahkan dalam beberapa nukilan hadis bahwa ketika Nabi kena langit pertama dijaga oleh malaikat namanya malaikat Sulaiman. Malaikat Sulaiman itu menjaga pintu. Nah, sebuah pintu namanya adalah Babul Hafadzah. Jadi balangit pertamanya nah sebuah pintu namanya Babul Hafadzah namanya. Nah, ketika itulah malaikat bertanya, "Man hadza?" Hai, donyoso. Maka Jibril menjawab, "Ana Jibril, aku ini Jibril." "Wa man ma'aka?" Siapa di sampingmu? "Hadza Muhammad." Ini Nabi Muhammad. "Awaqad ursila ilaihi?" Apakah dia itu diutus oleh Allah berjumpa dengan Allah? "Na'am."
Maka malaikat Sulaiman membuka pintu, masuklah Nabi Muhammad ke langit pertama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, berapa jarak kita dengan langit pertama? Baik mana kadang nak urung begah mana langit pertamanya hana ji odong ku ngan pesawat astronot je aja. Pesawat astronotnya. Mungkin adik-adik nak tukula nak pelajaran tentang langit. Lagi contoh langit ionosfer, atmosfer, pulang troposfer, pulang nya yang tukula-tukulanya. Kamu awak dayah muruno sih. Ya. Ya, jadi jangan kira orang Dayak itu tak belajar ilmu seperti itu, belajar juga mana Dayak belajar sendiri. Ada langit namanya langit yang Allah ciptakan di Bumoyo ayah. Ada 7 langit. Salah satu langit itu Allah desain istilah dalam bahasa ilmu geografinya adalah ionosfer, atmosfer, troposfer. Ada orang berkata langit pertama itu adalah langit ionosfer. Kalau ada orang berkata seperti itu, maka istilah yang dia katakan itu salah besar. Karena jarak gedenya langit pertama itu butuh waktu 70 tahun dengan kuda. Munyo tandanya kita nak kuda atau berangkat ke di hati langit, butuh 70 tahun sampai ke langit pertama. Ini golong langit kedua, golong langit ketiga dan seterusnya. Maka ibu-ibu sekalian, maka alam yang kedua yang Nabi alami itu disebut dengan alam malakut, namanya alam para malaikat. Kemudian Nabi Muhammad beranjak lagi ke satu alam yang alamnya lebih aneh dan lebih gaib. Inilah yang disebut nanti dengan alam lahut, yaitu alam ketuhanan. Dari mulai alam ketuhanan, dari mulai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha langsung naik ke Al-Mustawa. Ada 3 langit yang Rasulullah lalui. Sebelum Sidratul Muntaha ada satu langit namanya Baitul Ma'mur. Penannya Baitul Ma'mur namanya. Jadi Nabi Muhammad setelah berjumpa dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7, baginda Nabi kita iklah tabuh langit namanya Al-Baitul Ma'mur. Ketika Nabi datang ke Baitul Ma'mur, datang Jibril alaihissalam, Muhammad, kalau seandainya engkau melemparkan batu kerikil di sini Muhammad, di Baitul Ma'mur ini, engkau lempar saja batu kerikil dari atas, itu akan jatuh tepat di atas Ka'bah. Jadi gitanya kamu form di tempat Baitul Ma'mur, menyodon nekalan di alamat Baitul Ma'mur, disediakan peng 55 juta. Put tunggu tak ada hana. Gitanya tekalan 4 tempat posisi Baitul Ma'mur. Di mana tempatnya? Pas di atas Ka'bah. Maka menurut riwayat, malaikat di Baitul Ma'mur itu nasabah Ka'bah, nian khusus malaikat putar-putar kan, tawaf, sama lagi kita tawaf di Ka'bah. Jadi ketika Rasulullah melihat ada satu pintu di Baitul Ma'mur itu dimasuki oleh 70.000 malaikat, enggak pulang-pulang lagi. Ditamong dalam pintunya hai dibilai. Kemudian ija'lam 70 malaikat itamu la pintunya hai dibilai. Kemudian ija'lam malaikat itamu la fiqatu hai dibilai. Maka Rasulullah berkata, Jibril, kenapa bisa begitu Jibril? Karena Baitul Ma'mur itu adalah tempat para malaikat. Kemudian Nabi setelah itu naiklah beliau ke atas lagi, namanya Sidratul Muntaha. Dalam kitab Qissatul Mi'raj dijelaskan bahwa Sidratul Muntaha ketika Nabi datang ada satu pohon besar. Pohon itu daunnya berwarna-warni. Yang kadang-kadang kaya pohonnya merah, kadang berubah menjadi warna hitam, kadang nanti berubah menjadi warna hijau, kadang nanti berubah menjadi warna lain. Dan kupu-kupu
Ya, di Sidratul Muntaha nang saboh bakai yang kala Rasulullah ada kupu-kupu terbang yang dibuat oleh Allah menjadi emas. Yang kupu-kupu beuh menungnya. Tanda di na kupu-kupunya ni no hanale kupu-kupunya habis habitat. Habis soalnya kau menung. Ya, untuk dijual menjadi alat kawin atau untuk menikah. Apalagi hari ini menikah peduk mayam ino kan. Nah, 2 juta kan? Ya, lebih kurang daripadanya. Nah, 2 juta 800. Maka Rasulullah melihat kupu-kupu indah itu dan beliau pun ketika itu berangkat menuju ke satu langit bernama Al-Mustawa. Maka kesimpulannya Nabi mulai dari Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha sampai ke disebut Al-Mustawa, sampai satu lagi ada alam yang tidak tahu Nabi namanya apa, yang itu juga disebut dengan alam lahud, yaitu alam ketuhanan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 perjalanan Nabi Muhammad dari Isra menuju ke Mi'raj. Nabi melalui 3 alam. Alam nasur, alam malakut, dan satu lagi disebut dengan alam lahud, yaitu alam ketuhanan. Alhamdulillah, ternyata dari Isra Mi'raj ini kita bisa belajar banyak dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat sayang dengan Rasulullah. Nabi sangat rindu dengan Rasulullah. Allah sangat sayang kepada Rasulullah. Allah sangat merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita disebut dengan Al-Anbiya'ul A'zam, yaitu Nabi yang di antara Nabi yang paling mulia. Dulu ada salah seorang Nabi bernama Nabi Adam alaihissalam. Beliau pernah berdoa, Allahumma ya Rabbi as'aluka bihaqqin Muhammadin. Jadi ada seorang Nabi namanya Nabi Adam. Karena beliau tahu kemuliaan baginda Rasulullah, maka beliau pun meminta, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin, wahai Tuhanku, berikanlah aku ampunan karena keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ternyata Nabi kita termasuk Nabi yang dipilih oleh Allah. Maka kesimpulannya adalah bahwa berbahagialah uronyo getanya wujud ke umat Nabi Muhammad yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah berkata kepada Nabi Muhammad, Muhammad, aku ingin berikan kepadamu berbagai macam hadiah. Salah satu hadiah itu, wahai Muhammad, engkau dan umat engkau Muhammad, walaupun umat engkau terakhir hidupnya, tapi ingatlah surga akan dibuka pertama kali untuk umatmu, wahai Muhammad. Maka Nabi bersabda dalam hadisnya, nahnus sabiqunal awwaluna yaumal qiyamah. Kami, kata Nabi, walaupun kami ini adalah orang terakhir, Nabi terakhir, umat terakhir, tapi kami besok di akhirat adalah orang yang pertama. Selain itu, ketika Nabi Isra Mi'raj, Allah memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad. Hadiah itu adalah sab'ul mathani. Nah, itu sab'ul mathani. Sab'ul mathani itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan sab'ul mathani. Lalu Allah ketika itu memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad, Muhammad, aku ingin berikan kepada engkau hadiah. Hadiahnya adalah namamu Muhammad akan diagungkan oleh seluruh makhluk, termasuk nabi-nabi sebelummu, wahai Muhammad. Nyangkehnya wajar ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga. Nabi Adam meminta kepada Allah, ya Allah,
Nepu ampun dosa lun ya Allah karena keberkahan Nabi Muhammad. Ketika itu Allah bertanya, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu? Dari mana kau tahu nama Muhammad sedangkan aku belum menciptakan Muhammad? Maka Nabi Adam berkata, ya Allah, tahukah ya Allah, ketika engkau membuat ruhku, engkau tiupkan ruh ke dalam tubuhku ya Allah, ketika itu mataku terbuka ya Allah, ketika itu aku bisa menyeramtakanku ya Allah, aku melihat satu kalimat luar biasa di salah satu tiang arasmu tertulis, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Disitulah aku tahu ya Allah bahwa namamu adalah nama yang paling besar, namamu adalah nama yang paling agung, namamu adalah nama yang paling baik, namamu adalah nama yang paling berkah, tapi engkau menggandengkan dengan nama orang lain dan nama itu adalah nama Muhammad. Aku tahu bahwa itu bukanlah orang biasa ya Allah, aku tahu itu adalah nama kekasihmu. Yang kenyan sebab ya Allah, urangnya lelaki badran ya Allah, nepul ampun dosa ya Allah dengan keberkahan nama Muhammad. Maka ketika itu Allah berkata, ya Adam, ud'uni bihaqqihi, berdoalah kepadaku dengan nama Muhammad. Gimana cara berdoa dengan nama Muhammad? Ya Allah, nepul ampun dosa mak dengan ayah dan tuan dengan keberkahan nama Muhammad. Saya punya pengalaman dulu waktu almarhum Abu Ya Muhyiddin setelah sholat subuh. Abu Ya Muhyiddin itu setiap sholat subuh beliau bangun setelah zikir, beliau bangun menghadap kiblat, kemudian kami ikut di belakang nyan habis-habis bayang subuh kemudian. Maka almarhum Abu Ya menghadap kiblat, lalu beliau berkata, sekarang kita seolah-olah berhadapan dengan baginda Rasul, mari kita bangun semua. Maka waktu itulah kami bangun dan kami ucapkan ikut almarhum Abu Ya. Pui kela Abu Ya bertanya, demi ayah lun, demi imak lun ruh, demi kakek lun, demi nek lun, demi harta, demi jiwa, demi raga dan demi agama kami ya Allah, semuanya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Allah memberi hadiah kepada Nabi Muhammad dengan hadiah yang beliau selalu akan dipuji oleh seluruh umat. Maka kita sampai hari kiamat akan terus memuji nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk bab maulid. Kita mengerjakan maulid itu bukti bahawa kita memuji baginda Rasul. Tapi walaupun menan nacid urung pegah bahawa hanya pergi maulid, ya kan? Ada orang bilang tidak boleh buat maulid karena Nabi Muhammad tidak pernah mengerjakan maulid. Nah betul menan aku. Begitanya tak pergi maulid. Kale. Kemudian na urang pegah anjir pakai maulid yang sama lagi macam tu Isra Mi'raj. Ada orang bilang maulid bid'ah, ada orang bilang maulid itu syirik, bahkan na urang pegah dalam Facebook maulid itu so yang pakai maulid sama lagi kita nyong zinangon mak dosa rai. Nah yang pegah menan di Facebook, orang benci melihat maulid. Coba saya mau cerita adik-adik sekalian, tolong didengar bahwa ada satu contoh orang dia ini salah satu orang yang bukan agama Islam, tidak pernah mengakui Nabi Muhammad, tidak pernah mengakui Allah, tidak pernah mengakui agama baginda Rasul. Namanya adalah Abu Lahab la'anatu. Siapa yang kenal Abu Lahab? Pernah kenalan dengan Abu Lahab? Ana alam karena tak wate katanya banyak. Tapi kita sering mendengar Abu Lahab itu orang yang paling jahanam. Nabi dihina oleh Abu Lahab. Nabi diinjak oleh Abu Lahab martabatnya. Nabi difitnah. Bahkan satu-satunya orang yang tak suka dengan Nabi Muhammad
dengan berbagai macam cara menghancurkan Nabi Muhammad, namanya Abu Lahab. Abu Lahab gelarnya laknatul Allah. Saking marah dengan Abu Lahab, diturunkan ayat tabbat syada abi lahabi. Tapi ada satu perbuatan Abu Lahab yang perlu kita ikut. Ada satu perbuatan Abu Lahab yang perlu kita ikut. Apa itu? Di suatu hari Abu Lahab ketika itu mendengar kabar Nabi Muhammad sudah lahir. Maka ketika Nabi Muhammad lahir, datanglah Suwaibah al-Aslamiyah. Datang Suwaibah Abu Lahab bahwa Muhammad sudah lahir. Ketika Abu Lahab mendengar Muhammad lahir, ketika itulah beliau bergembira. Beliau memanggillah Suwaibah, karena aku bahagia hari ini Muhammad lahir, wahai Suwaibah, maka aku akan berikan engkau hadiah. Hadiahnya engkau merdeka, engkau tidak lagi menjadi budak. Silahkan pergi sebebas-bebasmu dan ambil duit ini. Kau ambil duit ini adalah hadiah daripadaku karena Muhammad lah. Maka monyona orang tanya Mbak Lun tengku, tahu orang phone yang pakai maulud? Maka Lun jawab, Abu Lahab laknatul. Kau menang kan? Nah betul mak Hana. Jadi mak tanya nak pegah Hana betul, nak pegah betul. Ya kan? Jadi nak orang tanya tengku, ya orang yang phone pakai maulud tahu. Belum bukan Abu Lahab ni. Abu Lahab pakai maulud. Coba yang dari dayah boleh nanti buka kitab. Ada satu kitab namanya Fathul Bari ala syarhi Sahih Bukhari. Coba buka kitab itu, nanti lihat pada satu hadis tentang seorang bermimpi dengan Abu Lahab. Dia bertanya, ketika Abu Lahab sudah mati, dia bertanya dalam mimpi itu, "Madza laqita ya Lahab?" Ya Lahab, selama engkau mati, apa yang kau dapat Lahab? Maka Abu Lahab menjawab, "Suqitu hadihi bi'ataqati Suwaibah." Saya kata Abu Lahab, setiap malam Senin dikasih air oleh Tuhan, dikasih air. Abu Lahab itu, Abu Lahab yang kan orang Islam ya. Kenapa dikasih air? Ditanya oleh orang yang bermimpi itu, ditanya, "Kenapa kau dikasih air?" Bi'ataqati Suwaibah, karena dulu aku pernah memerdekakan budak, namanya budak Suwaibah. Jadi di dalam kitab Fathul Bari, Imam An-Nawawi, Imam Al-Khattabi, di situ ditulis Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis. Beliau berkata bahwa alasan Abu Lahab memerdekakan Suwaibah adalah karena senang Nabi Muhammad lahir. Kau benar kan? Jadi Imam Nawawi berkata, kalaulah setingkat Abu Lahab senang lahir Nabi Muhammad, setiap malam Senin dikasih air oleh Allah, apalagi kita orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Itu siapa yang bilang? Tengku Habibi, bukan saya yang bilang. Nyampe salah ke ente tho pupu pegang ku Habibi benar ceramah. Dia pegang ku Habibi benar. Abu Lahabnya nak urung phone pakai maulud. Tapi bukan dia yang pegangnya. Coba lihat Abu Lahab nih, coba saya ingin beritahu enaknya jadi umat Muhammad itu. Bahagia saja dengan lahir Muhammad, dikasih air. Apalagi dengan bahagia dengan ajarannya, tauhidnya, agamanya. Jangankan dikasih air, satu laut dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu kan? Maka berbahagialah menjadi umat Nabi Muhammad. Tadi bukti sudah saya sebutkan, Nabi Adam saja berdoa dengan nama Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad. Berarti adik-adik, ayah-ayah, ibu-ibu yang tuan hormati, kalau begitu alangkah enaknya menjadi umat baginda Rasulullah. Nabi Muhammad itu sangat sayang kepada kita. Nabi Muhammad itu sangat rindu kepada kita. Nabi Muhammad itu sangat-sangat ingin berjumpa dengan kita. Ada satu riwayat ketika Nabi sedang mengajar, tiba-tiba Nabi mengeluarkan air mata, mengucurkan air mata di pipinya. Beliau tersendu-sendu menangis. Lalu Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Aku sedang rindu dengan saudaraku. Aku sedang ingin berjumpa, ingin berjumpa dengan saudaraku." Maka Abu Bakar berkata, "Alaisana bi ikhwanika ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Tidak. Kalian bukan saudaraku wahai Abu Bakar, tapi kalian sahabatku. Kalian semua yang ada di sini bukan saudaraku, tapi kalian semua sahabatku. Yang aku sedang rindukan hari ini adalah saudaraku." Maka Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah saudaramu itu ya Rasulullah? Alangkah senangnya kami jika engkau mau menjawab. Alangkah enaknya mereka sedang kau rindukan. Siapakah saudaramu itu ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Saudaraku itu adalah qaumun min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni." Ketika nanti saya mulai tiada, ketika nanti kalian sudah tiada, ketika nanti seluruh sahabat di sini mulai tiada, akan muncul suatu kaum yang mereka akan mengingat aku, yang mereka akan ingin berjumpa denganku, yang mereka akan berpegang teguh kepada Al-Qur'anku, yang mereka akan berpegang teguh kepada agamaku, tapi mereka belum pernah melihat Kita beriman tidak pada Rasulullah? Beriman. Kita mempercayai enggak kepada Rasulullah? Percaya. Kita beriman juga kepada Al-Quran? Beriman. Tapi kita belum pernah melihat baginda Rasul. Maka oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ranah Isra Mi'raj inilah bukti yang ingin saya sampaikan penting malam ini adalah cuma satu. Isra Mi'raj tidak diturunkan untuk nabi lain, tapi khusus untuk Nabi Muhammad. 124.000 dipilih menjadi 25 dipilih menjadi dari 5 dipilih menjadi 1. Begitu juga umat-umat, maka umat itu juga dipilih oleh Allah menjadi umat yang satu, yaitu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai penutup, karena kita sudah sampai 1 jam, mungkin nanti sebentar lagi ada tanya jawab. Saya sebagai penutup, saya ingin cerita bahwa ketika Nabi Muhammad datang ke langit ke-6, di langit ke-6 itu hiduplah seorang nabi bernama Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, ketika itulah Nabi Musa berkata, "Wahai Muhammad, ketahuilah, aku punya umat terbaik. Nama umatku adalah Bani Israel." Nah, sama Israel dengan Israel? Nah, orangnya nacit dengku bukan Israel tapi Israel. Nah, sama ya. Itu naurun tanya Bani Israel dengan Israel sama. Bani Israel itu hampir sebahagiannya, hampir seluruhnya orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa. Tapi kalau Israel, jangan beriman kepada Nabi Musa. Kitab Nabi Musa sudah mulai di otak-atik. Maka ketika Nabi Musa berkata, "Wahai Muhammad, aku punya umat terbaik," maka Rasulullah pun menjawab, "Musa, aku juga punya umat terbaik darimu, wahai Musa. Aku rindu dengan umatku itu Musa, aku sayang dengan umatku itu." Maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin minta izin kepada Nabi Musa untuk berangkat, maka Nabi Musa menangis. Nabi Musa menangis mengeluarkan air mata. Ketika itu Rasulullah bertanya, "Ya Musa,
ma yubkika ya Musa, kenapa engkau menangis Musa? Maka Nabi Musa menjawab, li'anna ghulaman yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru yadkhulul jannata min ummati. Nabi Musa menjawab, aku menangis ini Muhammad karena di suatu hari nanti ada seorang pemuda yang menjadi rasul, dia akan mengajak seluruh umatnya masuk surga lebih banyak daripada umatku. Maka Nabi Muhammad bertanya, siapa anak muda yang kau maksudkan Musa? Yang kumaksudkan adalah engkau wahai Muhammad, Nabi yang akan membawa seluruh umatmu masuk ke dalam surga. Aktsaru min ummati, lebih banyak daripada umatku. Maka alhamdulillah, dari singkat cerita Isra dan Mi'raj yang saya sampaikan ini, poin utamanya adalah bahwa ingatlah baik-baik, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terpilih, Nabi yang terbaik, Nabi yang paling agung. InsyaAllah kita adalah umat terpilih, umat yang paling baik, umat yang paling agung di antara umat-umat yang lain. Maka oleh karena itu, maka ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bermanfaat bagi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pulangkan kepada panitia, mungkin ada pertanyaan. Maka sekian dapat saya sampaikan. Saya tidak beri salam dulu, mungkin ada doa. Nanti kita baca doa baru saya berikan salam sebagai salam penutup.